Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan bahwa seorang hamba berada hanya pada satu dari 4 kondisi. Apa saja 4 kondisi itu dan bagaimana kita menyikapinya? 4 kondisi yang dimaksud Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah cobaan, yang ketiga adalah taat, dan yang keempat adalah maksiat. Pada setiap kondisi itu kita harus melemparkan panah penghambaan seperti yang dituntut oleh Allah sesuai dengan rububiyahnya. Allah Tuhan, kita hamba, ya udah kita menghamba. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi 4 kondisi itu? Kita ambil yang pertama, dalam kondisi taat kita harus bagaimana? Dalam kondisi taat, kita harus saksikan bahwa itu adalah anugerah Allah yang telah memberi petunjuk dan memberi taufik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerjakan ketaatan. Bukan karena kita mampu sholat tahajud, tidak. Tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam kondisi maksiat kita harus meninggalkan Allah kah? Tidak. Justru kita mintalah ampunan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin mendekat kepada Allah. Lalu yang ketiga, dalam kondisi nikmat kita harus bagaimana? Benar, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur kita sebetulnya merupakan wujud kesenangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam kondisi cobaan, kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, kita harus bagaimana? Ridho dan bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari kondisi ridho? Ridho berarti hancurnya nafsu syahwat kita. Sementara sabar berasal dari kata al-asbar yang bermakna sasaran anak panah. Kok sasaran anak panah? Ya, begitulah seharusnya keadaan seorang yang sabar. Contoh begini, kita sabar berarti kita siap menjadikan diri kita sebagai sasaran anak panah ketentuan Allah. Jika kita istiqomah berarti kita sabar. Sabar inilah keteguhan hati kita di hadapan Allah, bukan di hadapan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, dizolimi lalu memaafkan, menzolimi lalu meminta maaf. Di sini Rasulullah tidak melanjutkan kalimatnya, terdiam sejenak. Ketika Rasulullah terdiam, para sahabat kemudian bertanya, apa balasan buatnya wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mereka mendapatkan aman dan mendapat petunjuk. Apa maksud dari aman dan mendapat petunjuk? Maksudnya mereka aman di akhirat dan mendapat petunjuk di dunia. Dari kata-kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapat petunjuk di dunia dan mendapat rasa aman di akhirat. Demikian video pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.